Halo, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan saya Yuni Misrahayu dan kali ini akan memberikan materi tentang memahami konsep komunikasi dalam pendidikan menurut jargon Habermas. Selanjutnya, bagaimana definisi tindakan komunikasi menurut jargon? Bahwa tindakan komunikatif merupakan interaksi sosial yang bertujuan mencapai pemahaman bersama melalui argumen rasional. Proses ini melibatkan dialog terbuka dan saling menghargai antara partisipan. Melalui diskusi yang konstruktif, peserta dapat mengembangkan pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai isu yang dihadapi. Dengan perbedaan antara tindakan komunikatif dan tindakan strategis, kita dapat melihat pentingnya dialog dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan partisipatif. Nah, next, krisis komunikasi. Nah, dalam konteks pendidikan, krisis komunikasi sering sekali terjadi ketika dominasi guru menghalangi partisipasi aktif siswa. Ketika guru mendominasi diskusi, siswa menjadi pasif, sehingga kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan terlibat dalam proses pembelajaran yang kritis dan refleksif. Hal ini berdampak negatif pada dinamika kelas, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan partisipasi sangat penting. Ruang untuk dialog yang setara dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkaya proses pembelajaran secara menyeluruh. Nah, pentingnya memahami prinsip pertama yaitu ruang bicara yang setara. Nah, situasi bicara ideal adalah dalam situasi bicara yang setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan menyampaikan pendapat tanpa adanya tekanan. Yang kedua, menghilangkan hierarki kekuasaan. Menghilangkan hierarki kekuasaan dalam diskusi dapat mendorong partisipasi aktif siswa sehingga mereka merasa dihargai dan berkontribusi. Dan yang ketiga, metode diskusi terbuka. Ini seperti diskusi melingkar, membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendorong dialog yang konstruktif di kelas. Selanjutnya, prinsip kedua yaitu validitas argumen dalam dialog. Tujuan dialog adalah mencapai konsensus rasional melalui argumen yang saling menghormati dan mendengarkan satu sama lain. Dua, mengutamakan kebenaran dalam tindakan komunikasi. Kebenaran, ketepatan, dan ketulusan menjadi inti untuk mencapai pemahaman bersama antara pihak yang terlibat. Dan yang ketiga, evaluasi argumen. Dalam ini mencakup analisis bukti, kesesuaian nilai, dan kejujuran dalam menyampaikan pendapat oleh semua peserta. Nah, prinsip yang ketiga yaitu dialog sebagai proses emansipasi. Perlu kita ketahui bersama bahwa tindakan komunikasi sebagai alat emansipasi memungkinkan individu untuk menyuarakan pendapat dan terlibat aktif dalam proses sosial. Kemudian problem posting education. Pendidikan yang berfokus dalam problem passing mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengajukan pertanyaan, menciptakan dialog yang bermakna di kelas. Ketiga, membangun kesadaran kritis. Melalui dialog, siswa dapat mengembangkan kesadaran kritis
tentang isu sosial, menggugah keinginan untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan positif. Selanjutnya, implementasi metode pembelajaran aktif, yaitu metode pembelajaran diskusi kelompok kecil dan proyek kreatif. Jadi, melakukan pembelajaran yang membuka ruang diskusi, baik itu kelompok kecil maupun besar, itu sangat bermakna untuk proses pembelajaran. Salah satu contoh implementasinya seperti itu. Selanjutnya, tantangan implementasi. Nah, dalam tantangan mengimplementasikan tindakan komunikasi, resistensi terhadap perubahan menjadi salah satu tantangan utama. Banyak pendidik merasa nyaman dengan metode lama, sehingga sulit untuk beradaptasi dengan pendekatan baru yang lebih inklusif dan dialogis. Hal ini dapat menghambat perkembangan proses pembelajaran yang efektif. Selain itu, kebiasaan lama di kelas seringkali memperkuat pola komunikasi yang tidak seimbang, mengurangi keterlibatan aktif siswa. Oleh karena itu, penting untuk menyusun strategi yang mendukung transisi ini. Selanjutnya, pentingnya tindakan komunikasi adalah kunci untuk mendorong pemahaman bersama. Ingat, sekali lagi kuncinya yaitu untuk mendorong pemahaman bersama. Dalam pendidikan, tentunya menciptakan ruang diskusi yang inklusif, siswa dapat berbagi pandangan, mendengarkan secara aktif dan lebih dalam dialog yang konstruktif, memperkuat pengalaman belajar mereka dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Melalui pendekatan ini, pendidikan dapat menjadi lebih demokratis, mendukung kolaborasi dan berpartisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Demikian presentasi dari saya, pertanyaan dan diskusi terbuka untuk semua peserta, silakan ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa kalau ingin berbagi materi saya buka ada di email saya yunimisrahayu77584@gmail.com dan media sosial saya adalah Yunimisrahayu. Silakan diklik komentarnya dan yuk kita saling berbagi ilmu dan memahami gimana dunia belajar dan dunia anak-anak kita di dunia pendidikan. See you, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam hangat buat rekan-rekan kami yang sedang berjuang. Salam semangat, semoga sehat selalu. Buat ibu-ibu guru di Ananda Kids, sehat-sehat selalu. Yuk tetap jaga anak-anak kita, lindungi mereka, dan perhatikan bagaimana kualitas interaksi dan metode pembelajaran yang tepat untuk mereka. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.